Teman-teman, sebelum kita memulai Sunday School, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan tubuh kita kesehatan. Sebentar ini kami mau bernyanyi memuji nama-Mu. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi dengan penuh semangat. Karena dialah Tuhan yang menciptakan segala isi dunia ini dengan keindahannya. Ya teman-teman, kita tetap bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Praise the Lord Every Day. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise
Seru banget ya teman-teman. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita harus selalu baca Alkitab karena Alkitab menceritakan tentang firman Tuhan supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sekarang mari kita lagi berdiri teman-teman dan menyanyikan lagu doa setiap hari. Hai teman-teman, kasih Tuhan itu begitu besar sehingga kita jangan pernah lelah memuji Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu Hosanna Rock. Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody
adik-adik dengan baik. See you all next week. God bless. Halo adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Ya adik-adik duduk yang manis dulu semuanya. Duduk yang baik. Iya. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Yuk ikuti lesasan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah dijanjiin sesuatu sama papa mama? Pernah ya? Misalnya papa mama bilang nih, nanti kalau liburan papa mama janji ya ajak adik-adik pergi ke Malang misalnya. Adik-adik tunggu gitu ya waktu liburan. Beneran adik-adik diajak pergi jalan-jalan liburan ke Malang misalnya. Wah, seneng ya. Itu papa mama menepati janji. Apa yang diucapkan, dilakukan, ditepati nanti. Atau papa mama pernah bilang nih, nanti kalau hari ini kamu good, papa mama beliin mainan ini ya. Bener, adik-adik udah jadi anak yang good hari ini, nurut, ya nggak marah-marah. Terus papa mama kasih mainannya. Wah, papa mama tepatin janji. Seneng ya ketika papa mama tepatin janji. Atau waktu papa mama bilang, nanti mainan ini papa mama belikan kalau kamu birthday, kalau kamu ulang tahun, mama baru belikan mainan ini. Jadi tunggu waktu ulang tahun, beneran papa mama kasih hadiah yang adik-adik pengen. Wah, papa mama tepatin janjinya. Iya, pernah ya dijanjiin papa mama ya. Nah, hari ini Mrs. Sansan mau cerita sama adik-adik soal janji dari Tuhan. Wah, ada seorang bapak yang dapat janji dari Tuhan. Kalau papa mama kasih janji ditepatin, apalagi Tuhan ya, kalau kasih janji pasti ditepatin. Gimana ceritanya? Yuk dengerin ceritanya Mrs. Sansan ya. Adik-adik, di Alkitab ada loh seorang bapak yang dapat janji dari Tuhan. Wah, bapak siapa itu ya? Tuhan janji apa ke bapak itu? Nah, dengerin ceritanya Mrs. Sansan ya. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Abraham dan ini adalah Ibu Sarah, istrinya Bapak Abraham. Mereka belum memiliki anak. Sekarang mereka sedang tinggal bersama saudara-saudaranya mereka yang lain dan mereka memiliki banyak sekali kambing domba, harta benda dan lain-lain. Mereka hidup enak di situ. Tapi suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham, "Abraham, pergilah dari negeri ini ke negeri yang lain. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau." Wah, kira-kira Bapak Abraham taat gak ya adik-adik? Udah enak tinggal di negeri ini sekarang Bapak Abraham sama Ibu Sarah. Sudah enak-enak, sudah punya banyak harta. Pergi gak ya? Belum tahu juga mau kemana. Tuhan bilang akan tuntun, pokoknya akan menyertai sampai Bapak Abraham dan Ibu Sarah sampai ke negeri yang Tuhan sediakan buat mereka. Pergi nggak ya? Iya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah taat. Mereka pergi. Dan Tuhan tuntun mereka sampai ke negeri Kanaan. Di situ Bapak Abraham bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun dan memberikan korban bakaran. Bapak Abraham sama Ibu Sarah sekarang tinggal di tanah Kanaan. Nah, suatu hari Tuhan datang bilang sama Bapak Abraham, "Abraham,
janganlah takut. Aku akan menjadi pelindungmu dan aku akan memberikanmu hadiah yang besar, upah yang besar. Bapak Abraham bertanya kepada Tuhan, upah apa Tuhan? Hadiah apa Tuhan? Tuhan mengajak Bapak Abraham pergi keluar, melihat di langit ada banyak bintang. Tuhan bilang, Abraham, coba hitung bintang di langit tersebut. Ya adik-adik, kita bantu sama-sama hitung ya jumlah bintang di langitnya ya. Ada berapa kira-kira? Wah, banyak sekali ya, sampai nggak bisa dihitung, terlalu banyak. Bapak Abraham juga bilang gitu, Tuhan, bintangnya sangatlah banyak, nggak terhitung. Lalu Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu, anak, cucu, dan lain-lain, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Wah, berarti keturunannya Bapak Abraham akan sangat banyak. Anak, cucu, cicit gitu ya, akan banyak sekali. Tapi Abraham bilang, Tuhan, aku sekarang ini belum punya anak sama sekali loh. Sarah juga belum punya anak dan kami sudah tua juga. Tuhan bilang, akan lahir seorang anak laki-laki dari Sarah. Itu keturunanmu dan juga Sarah. Wah, Tuhan juga bilang bahwa Bapak Abraham dan Ibu Sarah harus menamai anak laki-laki ini Ishak. Wah, Bapak Abraham pun belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya bahwa nanti seperti yang Tuhan bilang akan lahir seorang anak. Namanya adalah harus dinamai Ishak. Ya, dan dari Ishak ini akan lahir juga anak-anak yang lain. Keturunannya Bapak Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Bapak Abraham memegang janji dari Tuhan. Bapak Abraham percaya, walaupun saat ini belum kelihatan, tapi Bapak Abraham belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, adik-adik, tadi Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Apa janjinya? Iya, kalau Tuhan akan memberikan seorang anak laki-laki. Ya, dan juga dari anak laki-laki ini akan lahir ya keturunan dari Bapak Abraham yang sangat banyak jumlahnya. Tuhan tepatin nggak janjinya? Tuhan tepatin. Bertahun-tahun kemudian Abraham memiliki seorang anak laki-laki seperti yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan tepati janjinya. Tuhan juga punya janji loh kepada Lause, kepada adik-adik semua di sini, kepada papa mama juga. Janjinya adalah Tuhan akan kirimkan seorang juru selamat. Apakah Tuhan menepati janjinya? Iya, Tuhan sudah tepati janjinya. Siapa juru selamat itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beribu-ribu tahun yang lalu sudah lahir datang ke dunia dan juga sudah menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa Lause dan adik-adik semua. Tuhan Allah sudah menepati janji. Tuhan Allah nggak pernah bohong, nggak pernah ingkar janji. Ya, udah kasih juru selamat. Ya, adik-adik mau ya, kita mau belajar terus percaya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat juga. Ya, makin hari kita makin boleh percaya. Sekarang yuk kita berdoa ya. Kalau berdoa tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menepati janji. Tuhan, tolong saya untuk dapat makin hari makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
saatnya aktivitas. Hari ini kita ada 2 aktivitas ya. Yang aktivitas pertama, minta tolong Papa Mama ambilkan aktivitas yang ini. Aktivitas rumah nomor 3, soal Allah memanggil Abraham. Kalau adik-adik kerjakan aktivitas ini, adik-adik dapat 30 poin untuk aktivitas yang pertama. Ya, yuk kita buka ya. Lihat, adik-adik diminta untuk bantu Bapak Abraham pergi ke tanah Kanaan. Cari jalannya nanti ya, lewat mana ya? Lewat mana ya? Gitu ya, sampai akhirnya bisa sampai ke tanah Kanaan. Kalau sudah cari jalannya, adik-adik juga bisa warnai ini ya. Warnai benda-benda yang ada di jalan ini ya, diwarnai. Oke. Nah, Abraham belajar ya, percaya dan taat kepada Allah. Abraham pergi ya dari negerinya ke negeri asing, ke tanah Kanaan. Itu aktivitas yang pertama. Ingat ya, kalau ada dikerjain aktivitas pertama dia dapat 30 poin. Aktivitas yang kedua ya, adik-adik. Nah, minta tolong ambilkan yang ini ya, aktivitas kedua ya. Lihat yang ini, ada ayatnya di belakang. Nah, untuk aktivitas yang kedua, adik-adik disuruh ngapain ya? Aktivitas kedua ini juga bernilai 30 poin. Jadi kalau adik-adik kerja aktivitas pertama 30 poin, aktivitas kedua juga 30 poin. Total jadi dapat 60 poin kalau kerjakan semua aktivitasnya ya. Nah, ini adik-adik, Bapak Abraham sedang lihat apa? Lihat bintang-bintang di langit gitu ya. Tuhan janji kalau keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Adik-adik tebelin nih bintangnya. Adik-adik tebelin bintangnya dan warnai juga Bapak Abrahamnya ya. Dan untuk ini ya, tulisannya Allah menepati janjinya. Nah, adik-adik bisa tempel foto Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan lahir seorang bayi laki-laki, yaitu Ishak. Nah, adik-adik tempel di sini nanti ya, menunjukkan bahwa Allah menepati janjinya. Benar, Bapak Abraham dan Ibu Sarah bisa punya seorang anak laki-laki. Iya, Allah menepati janji. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kerjakan aktivitas kedua, segera foto dan minta Papa Mama kirim ke Lause yang di Mentong. Supaya apa? Kalau adik-adik kerjakan semuanya dapat 60 poin dan kirimkan hari ini juga, adik-adik dapat tambahan 20 poin. Jadi total adik-adik bisa dapat 80 poin ya. Oke, selamat kerjakan aktivitas bersama Papa Mama adik-adik. Demikianlah serangkaian ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, memberikan dukungan, support gitu ya buat anak-anak yang mulai memasuki tahun ajaran yang baru ya. Bertemu dengan guru baru, mungkin teman-teman yang baru ya, dengan suasana yang baru. Meskipun masih belajar di rumah saja, tetaplah semangat untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita sebagai murid tentunya. Karena ketika anak-anak bersemangat, tetap bersuka cita mengerjakannya, percayalah Tuhan pasti memberkati ya. Baiklah, ada beberapa pengumuman yang akan Loselanfang sampaikan. Yang pertama, jangan lupa buat anak-anak yang sudah menyelesaikan aktivitas, segera dikumpulkan kepada guru mentor untuk dihitungkan jumlah poinnya. Karena di akhir September akan ada reward bazar online. Semua poin-poin yang sudah anak-anak kumpulkan dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik, baik itu makanan maupun minuman ya. Oke, yang kedua, anak-anak Lose menunggu untuk hasil ya, hasil drawing gambar anak-anak pada MOOC yang sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu ya. MOOC itu setelah anak-anak menggambar, nah ngapain ya, itu akan dilombakan. Nah, setiap lomba itu akan ada 3 pemenang untuk setiap kategori. Ditunggu sampai dengan akhir Juli. Segera ya dikerjakan, dibuat gitu ya, dalam rangka ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik itu kenaikan kelas anak-anak maupun juga ya, betul sekali, ulang tahun BCS. Nah, pengumuman yang ketiga,
Kami menyambut orang tua dan khususnya murid yang baru bergabung dengan pelayanan Sekolah Minggu BCS Surabaya. Jika Bapak Ibu anak-anak memiliki pertanyaan khusus atau ingin bergabung, silakan tinggalkan pesan pada akun Instagram kami Sunday School BCS SBY. Kami akan memfollow up baik itu anak maupun juga orang tua yang bersangkutan. Nah, pengumuman yang terakhir yang keempat, jika Bapak Ibu anak-anak ingin memberikan persembahan bagi pelayanan kami, silahkan memberikan persembahan pada rekening di bawah ini. Kiranya setiap persembahan yang masuk boleh menjadikan sebuah pelayanan kita menjadi berkat lebih lagi buat banyak anak-anak di seluruh Surabaya dan mungkin Indonesia. Demikian saja pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama berdiri. Yuk berdiri yuk. Kalau sudah berdiri, kita akan bersama-sama nyanyikan To God Be The Glory. Biarlah segala pujian ibadah kita hari ini menjadi kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. To God,